Setelah beberapa hari tertahan di Cikerubuk, akhirnya saya melanjutkan perjalanan ke ujung Kulon. Dan sebelum berangkat, saya memutar sekali lagi untuk mengenal lebih dalam daerah sekitar sana. Yang saya temukan dari hasil memutar saya adalah 1. Kantor Taman Nasional Ujung Kulon. 2. Pom bensin terakhir sebelum Ujung Kulon. 3. Alfamaret tempat menarik tunai terakhir saya. Sebagai informasi, agak sulit mencari tempat untuk menarik tunai di daerah sana. Di kantor TNU Ujung Kulon, saya bertemu dengan Pak Agung. Beliau sangat menguasai daerah Ujung Kulon dan sangat informatif. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih dalam dari Pak Agung, saya mencantumkan nomor WhatsApp beliau di dalam kolom deskripsi. Dari kita ada di mana posisi? Ini kita sekarang di sini Pak. Yang Bapak sampaikan kan sudah sampai sini jembatan ya. Kemarin itu jembatan saya sudah sampai situ. Ya. Yang rencana Bapak rencanakan itu kan trekking jalur selatan. Dari sini kurang lebih Bapak perjalanan 2 jam. Di sini ada pos resort Karangranjang Pak. Bisa Bapak istirahat di sini bermalam kalau kesorean. Nah dari sini Bapak menuju terus ke sini Pak, trekking jalur selatan. Ini pasir putih semua Pak. Pasir putih, pantai. Sampai di sini, sampai di Resort Cibunor. Di sini ada petugasnya. Bapak bisa bermalam di sini. Ini di sini adalah habitat badak Jawa, Pak. Di sini. Habitatnya badak Jawa di sini. Zona inti yang merah ini. Terus dari sini, Pak, menuju Cidaon kurang lebih 3 jam. Ini Pulau Pecang, Pak. Tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan di sini. Di Pulau Pecang. Nah kalau misalkan Bapak nggak lewat lagi sini, kemungkinan dari sini kan banyak yang pemilik kapal itu bisa janjian dijemput ke sini. Misalkan H+3 saya jemput di Pulau Pecang, ini misalkan bermalam semalam, ini harus booking Pak. Harus booking. Tidak bisa mendirikan. Emang apa sih nggak boleh? Nggak boleh. Tidak boleh. Di sini. Jadi di Pulau Pecang itu tidak boleh bertenda. Tidak boleh, ada juga nanti di seberangnya Pak, di Cibom itu bisa bertenda di sini. Nah di sini ada Pulau Handelem juga Pak. Pulau Handelem itu banyak binatang juga, rusa, babi hutan, merak ada di sini di pos resort Handelem, dan Bapak bisa juga di sini bisa kanoing, Pak. Kanoing, Cibenter di sini habitatnya badak Jawa. Ini adalah mangrove Pak di sini. Sungai Cibenter. Dari sini langsung ke Taman Jaya atau ke sumber di sini. Jalur yang Bapak lakukan tadi Ya. itu bisa habis berapa ya? Nah, kapal motor itu kalau kurang lebih itu sekarang 3 juta. Untuk guide-nya Kurang lebih ya sekitar 200-an. sekitar 200-an sehari. Iya. Nah, kalau buat orang-orang yang pas-pasan duitnya, itu kan yang udah juta-juta tuh. Ya. Kalau yang buat pas-pasan duitnya kurang lebih gimana, Pak? Ya paling Bapak ya kalau di sini kan Pak, kalau misalkan kuota orangnya sedikit yang berkunjung, itu bebannya itu banyaknya kan ke kapal motor sewanya Pak. Mungkin Bapak balik lagi. Jalan kaki. Jalan kaki lagi. Kapasitas kapal itu kurang lebih 20 sampai 25. Kan kalau misalkan dibagi untuk beberapa orang kan lebih ringan Pak. Oh, 3 juta itu untuk satu kapal dan bisa dibagi per beberapa orang. Ya, betul, betul.
Dan guide satu orang 200.000 per hari. Ya. Mau berapa orang pun tetap 200.000. Kalau sesuai aturan itu kurang lebih 8 sampai 10 orang. Kalau misalkan tiketnya dianggap ringan lah, kalau tiket itu cuma 2.500. asuransi itu 3.000 untuk 1 minggu Pak, satu kali kunjungan. Ada asuransinya 3.000. Itu tidak diwajibkan asuransi Pak. Untuk tiket masuk kalau Bapak ke wilayah sini ada di sini satu kantor sumur ya, seksi 1 terus Tempat ini. ya, terus ada di sini nih, di Taman Jaya ada, terus di sini juga ada Pak, di Legon Pakis kantor seksi juga ada tersedia tiket. Handelem ada di Pulau Handelem, terus ada di Pulau Pecang. Nah, yang tadi saya Bapak sampaikan untuk dokumentasi, yang pengambilan dokumentasi termasuk video apalagi yang dipublikasikan harus disertai dengan surat izin menguasai kawasan. Bapak bisa langsung berkunjung di kantor balai di Labuan. Tidak boleh dokumentasi kecuali minta perizinan. Ya, betul. Pokoknya apapun aktivitas di dalam kawasan yang dipublikasikan itu harus ada izin. Siap. Setelah dari tempat itu, kurang lebih 2 jam kemudian, saya telah sampai di ujung kulon dan menginap 2 malam di sana. Sayangnya, saya tidak berani mempublikasikan dokumentasi yang telah dilakukan di dalam Taman Nasional karena belum memiliki surat izin untuk publikasi. Namun, saya bisa berbagi cerita mengenai pengalaman saya sebelum masuk ujung kulon. Bang, ketemu badak nggak? Enggak. Kondisi jalan dari sumur menuju ujung kulon sangatlah baik sampai desa Kertamukti. Tetapi kondisi jembatan sepanjang perjalanan tidaklah sebaik itu. Rupanya perbaikan jalan belumlah sampai kepada perbaikan jembatan. Beberapa saat setelah melewati desa Kertamukti dan memasuki desa Tunggal Jaya, jalanan mulai memburuk. Akhirnya saya sampai di Kampung Ketapang, di mana jalanan mulai membaik, dan tidak jauh dari sana terlihat papan dengan tulisan berwarna-warni yang menarik perhatian di sebelah kiri saya, sehingga saya memutuskan untuk berhenti sejenak. Di sini saya bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Hendar. Dan pada hari itu Hendar mengajak saya untuk berkeliling melihat keindahan daerah sekitar sana. Bahkan pada malamnya Hendar menawarkan kepada saya untuk bermalam di rumahnya.
Keesokan harinya, Hendar kembali membawa saya ke banyak tempat, mulai dari Pelabuhan Legon Pakis, Taman Jaya Girang, sampai akhirnya masuk ke dalam Ujung Kulon. Akhirnya, setelah dari mata air panas Cibuluk, Hendar membawa saya ke Taman Nasional Ujung Kulon. Mulai dari titik ini, saya tidak lagi dapat mempublikasikan apa yang saya lakukan di dalam kawasan. Dengan demikian, saya akhiri video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa, link donasi perjalanan ada di dalam kolom deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya.